Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atowa Hayato. Pasukan aliansi sudah masuk ke Onigashima, dan berkat rencana penyamaran dari Kinemon, semuanya terlihat begitu lancar. Lalu festival di Onigashima juga terlihat meriah, seperti tak ada tanda-tanda bakal terjadi sebuah pertempuran yang besar di tempat itu. Kemudian yang terakhir, para Tobiroppo muncul dengan formasi lengkap. Ya, setidaknya itu adalah isi chapter 978 yang dapat kita lihat dengan jelas. Tapi selain itu, ada beberapa hal lain yang masih tersembunyi, yang hanya dimunculkan sekilas dan seolah tak penting. Namun sebenarnya hal-hal itu sangatlah penting. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan rahasia tersembunyi di chapter 978. Yang pertama adalah mengenai laporan dari Kanjuro. Di chapter 976, Kanjuro terlihat jelas terbang ke arah Onigashima setelah melakukan serangan kepada pasukan aliansi. Jadi besar kemungkinan dia sudah sampai lebih dulu daripada pasukan aliansi, yang saat itu juga masih harus mengurus satu kapal perang Kaido yang masih tersisa. Namun di chapter 978 ini, rencana pasukan aliansi terlihat masih berjalan lancar dan tak ada halangan yang berarti. Onigashima seolah tak merespon dengan adanya serangan dalam jumlah besar. Tentu hal ini terasa aneh, karena mana mungkin Kanjuro menunda laporan untuk hal sepenting ini. Memang sih ada kemungkinan lain, bahwa sebelum ke Onigashima, Kanjuro terlebih dulu pergi mencari Hiyori untuk melengkapi tangkapannya. Dan setelah dua keturunan klan Kozuki itu tertangkap, barulah Kanjuro akan pergi ke Onigashima. Tapi menurut kami, Kanjuro juga tak akan mengabaikan serangan pasukan aliansi. Iya, jikalau Kanjuro memang benar mencari Hiyori, tentu dia sudah mengirimkan pesan kepada Orochi menggunakan kemampuan Devil Fruits-nya, yaitu dengan mengirimkan burung pengirim pesan. Jadi sampai di sini kami simpulkan, jika kemungkinan besar Kanjuro sudah melapor tentang adanya serangan dari pasukan aliansi. Oke, yang kedua adalah mengenai adanya sistem keamanan di Onigashima. Mungkin dari nakama sekalian ada yang bertanya, mengapa pasukan aliansi seolah tak memiliki hambatan ketika masuk ke Onigashima? Ya, hal itu memang terlihat aneh. Tapi menurut kami, pasukan aliansi malah sudah terjebak oleh rencana Kaido dan Orochi. Skema yang kami pikirkan seperti ini. Ketika Kanjuro melapor tentang adanya serangan, Kaido dan Orochi memikirkan sebuah skema yang menurut mereka akan menarik. Iya, ketika kita akan menghadapi musuh yang kita anggap remeh, tentu kita tak perlu memikirkan cara untuk bisa menang. Tapi kita justru akan memikirkan cara untuk bersenang-senang dengan musuh yang lemah itu. Bukankah itu masuk akal? Jadi ketika Kaido dan Orochi menerima laporan tersebut, mereka berencana untuk bersenang-senang dengan pasukan aliansi. Bahkan mungkin keberadaan pasukan aliansi bisa digunakan untuk memeriahkan festival api dengan adanya sebuah pembantaian di acara tersebut. Jadi menurut kami, Kaido dan Orochi sengaja memancing pasukan aliansi untuk masuk ke Onigashima, kemudian menghabisi mereka semua ketika festival api berlangsung. Ya, jadi ini semacam sebuah jebakan. Lalu kami juga menduga bahwa selama ini Kaido dan Orochi sedang mengamati pergerakan pasukan aliansi, bahkan dari awal kedatangan mereka hingga saat ini. Semua itu sangat mungkin dilakukan dengan teknologi informasi yang ada di Wano. Iya, Wano bukanlah negara tertinggal yang buta akan teknologi, bahkan mereka terkesan maju dalam hal tersebut. Coba kita perhatikan chapter 946. Di chapter itu, Karibo mengungkapkan tentang adanya sistem komunikasi yang canggih di Udon, yaitu sebuah server siput yang bertugas menangkap dan memancarkan sinyal dari siput-siput portable, sehingga bisa terbentuk sebuah jaringan komunikasi yang cepat dan praktis. Lalu sistem seperti itu juga bisa dianalogikan dengan adanya sistem komunikasi video dengan menggunakan kamera pengawas. Iya, menurut kami di markas Kaido ini terdapat beberapa kamera pengawas yang bahkan tak hanya bisa mengawasi pulau Onigashima saja, melainkan seluruh negeri Wano. Coba kita perhatikan chapter 911.
yaitu ketika pertama kali Luffy mendarat di negeri Wano. Ketika itu, anak buah Kaido sudah diperintahkan untuk menuju ke area pantai Kuri karena ada laporan tentang kedatangan kapal ilegal. Lalu kira-kira dari mana datangnya laporan itu? Apakah dari Kaido langsung yang bisa menyadari kedatangan orang-orang asing dengan menggunakan Ken Bunsoku Haki tingkat tinggi? Menurut kami tidak. Hal paling masuk akal tentang itu adalah adanya sistem keamanan di wilayah Wano yang berupa kamera pengawas. Jadi ketika ada penyusup yang masuk ke Wano, maka keberadaannya akan langsung terdeteksi. Lalu jika bukti kedatangan bajak laut topi jerami masih kurang, coba kita analisis ketika kedatangan bajak laut Big Mom. Hal itu ada di chapter 930. Di chapter itu, Kaido terlihat memantau kedatangan Big Mom dari Onigashima. Dan aksi King yang menjatuhkan Big Mom juga seolah dapat dilihat dari Onigashima. Bukankah itu menunjukkan bahwa di Wano terdapat sistem informasi video, walaupun dalam panel manga tak diperlihatkan dengan jelas. Lalu jika kita mau merujuk ke versi animenya, sistem keamanan berupa kamera pengawas diperlihatkan dengan jelas di episode 924. Di versi animenya ada adegan tambahan yang tak ada di manga, yaitu ketika Queen memimpin serangan menggunakan meriam yang ada di perbatasan, sedangkan saat itu Queen ada di Onigashima. Dan keberadaan kamera pengawas juga diperlihatkan dengan jelas di episode tersebut. Berdasarkan penjabaran yang kami katakan tadi, rasanya sudah sangat jelas jika Onigashima kemungkinan besar memiliki sistem keamanan berupa kamera pengawas yang saat ini memantau pergerakan pasukan aliansi. Lalu selanjutnya, di mana posisi Kanjuro saat ini? Terlepas dari dua kemungkinan mengenai keberadaan Kanjuro yang kami bahas di atas, kami lebih condong jika Kanjuro ada di Onigashima dan ikut mengawasi pergerakan pasukan aliansi. Dan dia melakukan pengawasan itu melalui jalur udara, dan mungkin saja Kanjuro tak sendiri, melainkan bersama dengan King. Jika kita perhatikan, King juga tak nampak di Onigashima, bukan? Jadi kami menduga jika dia sedang mengawasi pergerakan pasukan aliansi dari jalur udara. Ya, mungkin untuk mengantisipasi pergerakan yang tidak tertangkap oleh kamera pengawas. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin nomor 3, yaitu tentang misi rahasia Tobiropo. Pertama, coba kita perhatikan panel akhir di chapter 977. Ketika itu ada yang melapor kepada Kaido bahwa para Tobiropo sudah tiba. Dari poin ini saja seharusnya kita curiga bahwa kedatangan Tobiropo memang karena undangan khusus dari Kaido dan tak hanya untuk sekedar menghadiri festival api. Lalu di chapter 978, misi khusus untuk para Tobiropo kembali diperjelas. Kali ini melalui ucapan Sasaki. Saat itu Sasaki mengatakan, ini sangat darurat. Akhirnya sebuah permintaan penting dari Kaido, meskipun hasilnya sudah terlihat jelas. Dari kata-kata Sasaki itu ada dua poin penting. Pertama, para Tobiropo akan menerima misi super penting alias darurat. Dan yang kedua, dia begitu percaya diri bahwa dialah yang bisa menjalankan misi itu dengan baik. Lalu misi apa yang mungkin diberikan kepada Tobiropo? Panel selanjutnya menjelaskan tentang hal itu, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh Uruti. Bukannya ini masalah keluarga, Kaido itu bodoh atau apa? Kata-kata tajam dari Uruti itu sempat membuat semua anggota Tobiropo jadi terkejut. Dan hal itu juga mengejutkan kami. Ia bukan karena keberanian Uruti untuk mengatakan Kaido bodoh, tapi karena isi dari kata-katanya. Di sini ada clue jika misi yang akan diberikan kepada Tobiropo akan berkaitan dengan keluarganya Kaido. Dan di chapter 977 yang lalu, Kaido menanyakan keberadaan anaknya. Jadi besar kemungkinan para Tobiropo akan diperintahkan untuk mencari anaknya Kaido. Tapi kira-kira di mana anak Kaido berada saat ini? Dan mengapa pula keberadaannya seolah tak pernah terdeteksi oleh Angkatan Laut dan pemerintah dunia, sehingga tak ada yang pernah membicarakan tentang dirinya? Rasanya ini akan menjadi sebuah misteri besar yang baru. Cukup sekian video kali ini, semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!